Allah sampaikan dalam Al-Quran, rafa'a ilas sama, ketika Nabi Isa Allah angkat ke langit. Dunia fatrah, tidak ada dakwah. Allah tidak menurunkan Nabi dan Rasul lagi. Kurang lebih 475 tahun, hampir 5 abad. Mekah itu kota kecil, tapi hampir 113 persembahan mereka, 113 Tuhan, 113 agama. Di saat itulah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Allah utus Nabi dan Rasul akhir zaman. Beliaulah bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Allah lahirkan di tengah-tengah kaum jahiliyah. Rasulullah mengambil misi, mengemban misi yang bukan main beratnya. Misi dakwah Rasulullah yang pertama, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bagaimana memperbaiki tingkah laku manusia, bagaimana memperbaiki moral manusia. Setiap saat Rasulullah dihadapkan dengan manusia yang berperangai jauh daripada nilai-nilai manusiawi. Yang namanya Ka'bah itu dikelilingi hampir 113 berhala, dan setiap saat mereka ibadah, Tuhannya ada. Diajak oleh Rasulullah untuk menyembah Tuhan, Tuhannya mana? Nah, disitulah penekanan sebuah syahadat. 10 tahun diajari bagaimana bersaksi tiada Tuhan selain Allah, sedikit demi sedikit. 13 tahun Rasulullah di Mekah, baru yang masuk Islam 151 orang. Rasul diajak refreshing sama Allah, jalan-jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Aqsa naik langit pertama sampai ke 7, sampai ke Sidratul Muntaha, mendapat perintah sholat, kembali lagi ke Masjidil Haram. Itu refreshingnya. Itu tahun 10 kenabian kita mendapatkan perintah sholat. 3 tahun Rasulullah terus gunjang anjing sana sini. Waduh, sampai klimaksnya setelah meninggalnya Siti Khadijah. Waduh, Rasulullah sudah tidak berdaya. Akhirnya Rasul munajat, minta solusi kepada Allah. Allah jawab ternyata munajatnya Rasulullah, permohonan Rasulullah. Ternyata solusinya disuruh hijrah, meninggalkan kota Mekah. Maksudnya sudah tidak produktif lagi untuk dakwah. Akhirnya keputusannya ke Yasrib, hijrah ke Yasrib. Akhirnya Abu Lahab nambah klimaks. Muhammad mau meninggalkan Mekah, dia hijrah ke Yasrib. Tahu nggak Yasrib? Yasrib itu keluar masuk pedagang. Termasuk kita kalau mau dagang ke Syam, itu harus melalui Yasrib. Kalau Yasrib dikuasai Muhammad, habis kita, kata Abu Lahab. Akhirnya instruksi Abu Lahab, Muhammad harus dipenggal. Waduh, harus dipancung. Tanggal 1 Muharram malam Senin, Nabi dipenjara rumahkan sama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Allah firmankan, wa makaru, boleh Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, Tolha punya rencana akan memancung kamu Muhammad. Wa makarallah, aku pun punya rencana, kata Allah. Wallah, demi Allah, khairul makirin, sebaik-baiknya rencana adalah milik aku, kata Allah. Selang tidak lama datang lagi Jibril, ngasih tahu lagi Rasul, wa ja'alna, dan kami jadikan mimbaini aidihim, di antara tangan-tangan algojonya Abu Lahab, saddan wa min khalfihim saddan, rumah Muhammad aku jadikan tembok beton depan dan belakang yang tidak akan tembus oleh senjata apapun. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun, mata mereka melotot tapi tidak bisa melihat. Inilah kemenangan dakwah. Berangkat Rasulullah ke Madinah, ada 11 jamaah yang sudah masuk Islam di Yasrib. Sesepuhnya namanya Ayyub Al-Ansari. Sampai ke Madinah, Rasul dihadapkan dengan 3 kelompok besar Yasrib. Satu kaum Aus, orang Yahudi. Yang kedua kaum Nazran, orang Nasrani. Dan yang ketiga minoritas Muslim,
disebut Ansor Madinah. Mereka berebut untuk apa? Menjamu, memuliakan Rasulullah. Nah, ini jawaban buat dunia bahwa Islam hijrah dari Mekah ke Madinah bukan seorang Zionis, bukan penjajah, bukan kolonial, tapi prinsip bagaimana membangun kota lain. Karena Islam itu mengedepankan ukhuwah, satu basyariah kemanusiaan, ukhuwah watoniyah kebangsaan, dan ukhuwah tentang bagaimana kita beradaptasi dengan manusia. Berangkat Rasulullah ke Madinah, terus Rasulullah dakwah di Madinah, datang perintah innamas shadaqatu lil fuqara'il wal masakin, datang perintah tentang zakat. Itu beruntun. Salat dengan zakat ada 11 ayat dalam Al-Quran selalu digandengkan. Aqimis shalah wa atuz zakah. Dirikan salat dan keluarkan zakat. 16 bulan di Madinah Rasulullah, hampir 90% kaum Aus dan kaum Nasran sudah masuk Islam. Sudah hampir mayoritas beriman kepada Allah. Baru Allah perintahkan ibadah puasa. Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada 4 pesan Allah yang terkandung pada ayat ini. Pesan yang pertama, Allah ingin menyeleksi orang Islam antara iman sungguhan atau tidak. Yang kedua, kutiba alaikumusiyam, Allah ingin bagaimana merealisasikan apa yang Allah fardukan, Allah wajibkan. Yang ketiga, Allah ingin bagaimana umat Islam bercermin terhadap kama kutiba alal ladzina min qablikum, atas ibadahnya orang-orang sebelum umat Kanjeng Nabi Muhammad. Dan yang keempat, Allah menginginkan umat Islam menuju derajat nilai ketakwaan.